Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Katiandago, NIM 2014154, kelas Ekonomi Syariah B. 1. Apa yang Anda ketahui tentang korupsi dan apa yang membedakan dengan pendidikan anti korupsi? Jelaskan. Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Korupsi juga adalah tindakan dan perbuatan yang bersifat ilegal dan menyalahi peraturan serta amanah yang ada guna mendapatkan keuntungan sepihak dan juga menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya lebih tinggi. Korupsi juga bisa diartikan sebagai perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada organisasi publik untuk keuntungan pribadi, penyalahgunaan jabatan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, dan keluarga yang sangat dirahasiakan terhadap pihak lain di luar kalangan itu sendiri. Pendidikan anti korupsi atau PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi PAK adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan formal di lingkungan, serta pendidikan non-formal di masyarakat. Dan pendidikan anti korupsi adalah proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 2. Sebutkan jenis-jenis korupsi beserta contoh-contohnya dalam kehidupan nyata. Jelaskan. 1. Korupsi suap menyuap. Korupsi suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contohnya, menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap menyuap hakim dan pengacara. Kedua, korupsi tindak pemerasan. Korupsi tindak pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Contohnya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran
dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 3. Korupsi uang negara. Jenis perbuatan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Contohnya dalam bentuk tender. Dalam bentuk tender, pemberian barang atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Keempat, korupsi gratifikasi. Korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Contohnya berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya. 5. Korupsi penggelapan jabatan. Korupsi penggelapan jabatan yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan. Contohnya, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Keenam, korupsi benturan kepentingan dalam pegadaan. Pegadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi. Contohnya adalah tender. 3. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi, padahal hukuman penjara yang diberikan seumur hidup dan denda minimal 200 juta? Jelaskan. Penyebab terjadinya korupsi bisa dilihat dari aspek sosial, karena bisa membuat seseorang tergiur melakukan tindak korupsi. Hal ini terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga. Walaupun sifat pribadi seseorang itu tak ingin melakukannya, lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukan mencegah atau memberi hukuman. 1. Sifat tamak atau rakus. Tamak adalah sifat manusia yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimiliki, atau bisa pula disebut kurangnya rasa bersyukur. Orang tamak memiliki hasrat untuk menambah harta dan kekayaan dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti korupsi. Kedua, moral yang tidak kuat. Orang yang tidak memiliki moral kuat tentunya mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan. Ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Keempat, hukum. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. 5. Politik. Monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi karena tidak adanya kontrol
oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang terlebih dalam hal ini terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Sosial. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keempat, apakah lembaga korupsi baik KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian di Indonesia sudah menuntaskan para koruptor? Jika sudah atau belum, apa alasannya? Belum, karena pimpinan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan baru menandatangani nota kesepahaman MOU tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kerjasama ini disepakati untuk meningkatkan koordinasi setelah ketiganya pernah dilanda konflik terkait penanganan kasus korupsi. Namun demikian, KPK menyatakan keharusan pemberitahuan itu tidak akan mengganggu kinerja pihaknya karena itu semata koordinasi dan bukan meminta izin kepada pimpinan kepolisian atau kejaksaan. Dalam 3 tahun terakhir, hubungan KPK dan kepolisian beberapa diwarnai ketegangan saat lembaga itu menyelidiki dugaan praktis korupsi yang melibatkan pimpinan kepolisian. 5. Bagaimana pendapatmu jika para koruptor di Indonesia diterapkan hukuman mati seperti negara Arab? Jelaskan. Di Indonesia, hukuman mati bagi koruptor sudah diatur dalam UE nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang secara eksplisit menyebutkan hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak korupsi dalam keadaan tertentu. Hukuman mati mungkin akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya bagi keluarga korban, dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Namun hal itu jelas tidak akan memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hidup sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seseorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, misalnya dihukum seumur hidup atau penjara. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.